kita akan lanjutkan dulu dengan materi yang kedua, yaitu teknik menyusui yang baik dan pijat laktasi yang akan dibawakan oleh Ibu Nurseha Eskep. Untuk Ibu Nurseha, kami persilahkan waktunya. Terima kasih moderator, terima kasih kepada Ibu Ferdi atas waktu yang telah diberikan, dan semangat buat teman-teman dan ibu-ibu peserta webinar yang masih semangat sampai saat ini. Baiklah, saya akan perkenalkan, saya Nurseha dari Mahasiswi Kesiapsi. Pada kesempatan kali ini akan lebih jelasnya adalah mempraktekkan tentang bagaimana sih teknik menyusui dan apa itu tadi yang disebut oleh Bu Ferdi pijat oksitoksin. Mungkin sebagian besar dari kita masih awam ya, gitu. Nanti kita akan praktekkan bagaimana caranya. Baiklah. Tentunya yang pertama, tindakan atau praktek teknik menyusui. Sebelumnya kita jelaskan kepada Ibu, apa sih itu teknik menyusui, apa sih tujuannya, apa sih manfaatnya. Jangan lupa, pasiennya beserta kita juga lakukan cuci tangan. Ya. Kemudian, setelah ibunya merasa rileks, ibunya tenang, ya, payudara ibu sebelum didirikan ke ASI itu terlebih baik lagi sebelumnya dibersihkan. Boleh dengan air hangat yang dicampur, kasa yang dicampur dengan air hangat, kemudian dioleskan pelan-pelan ke bagian payudara ibu, misalnya seperti ini, ya, ke daerah puting maupun ke areola dan di sekitarnya, ya. Kemudian untuk bayi, untuk posisi bayi, gimana sih posisi yang benar, gitu kan? Yang paling penting adalah perhatikan pelekatan antara bayi dengan ibu. Badan bayi ini harus menempel dengan perut ibunya, sama seperti ini. Ya, kemudian lengan ibu ini menopang seluruh badan bayi. Ini agak dibentuk sedikit, membentuk huruf C, lengan ibunya tujuannya untuk menahan apabila bayinya aktif. Kemudian untuk tangan yang kanan ini menyangga yang bagian bawah. Bayi bisa dirangsang. Tadi kan nih ASI sudah dioleskan di payudara ibu. Bisa kita sambil menempelkan bibir bayi ini ke payudara. Nanti dia akan menjilat-jilat atau dia akan membuka mulutnya. Ketika mulutnya membuka, masukkan puting beserta areola yang hitam di sekitarnya ini harus masuk ke seluruhnya ke dalam mulut bayi. Jangan cuma ujungnya aja. Tujuannya apa? Itu adalah untuk mencegah terjadinya lecet yang sering terjadi pada ibu-ibu. Nah, sebenarnya ada 4 cara di sini ya, yaitu yang disebut dengan calm. Calm itu adalah chin. Jadi si dagu bayi ini menempel pada payudara ibu. Kemudian A-nya itu areola, seperti saya sebutkan tadi. Areola itu, puting dan areola harus masuk sepenuhnya ke dalam mulut bayi. Yang hitam-hitam ini ya. Kemudian lip itu bibir. Bibir bayi itu, bagian bawahnya itu, kalau disebut alami itu agak doer. Doer itu jadi agak, bukanya agak lebar, kemudian bibir bawahnya itu agak melipat keluar. Kemudian mouthnya itu mulut itu membuka lebar. Dan tandanya posisi payudara ini benar masuk ke dalam mulut bayi, ketika dia menyedot ASI, pipi bayi itu terlihat agak cembung. Ya. Nah, susupkan bayi sebaiknya pada kedua payudara. Bisa 1-15 menit pada satu payudara kiri, atau bisa dipindahkan kemudian ke payudara yang sebelahnya. Atau kalau ilmu yang terbaru, itu boleh pada satu payudara saja sampai dia kenyang. Nanti kalau yang sebelahnya bengkak gimana, Bu? Bisa dengan dipompa atau disusukan untuk yang berikutnya ketika bayi lapar lagi. Ya. Terus cara melepaskan puting ibu dari mulut bayi gimana? Kadang ini ya Bu, ada juga yang sering, kenapa suka dibilang ngegigit itu karena kayak rebutan puting antara ibu sama bayi. Ditarik aja gitu kan, ternyata ada tekniknya juga. Tadi kan ibunya sudah cuci tangan tuh. Masukkan jari kelingking ke mulut bayi, dilonggarkan sedikit dia akan terlepas.
Jadi jangan rebutan puting sama bayi, Bu. Nanti lecet. Ya, seperti itu. Bawah. Kemudian setelah bayi sudah tenang, sudah kenyang, bisa disendawakan dengan ke bagian punggung dengan diusap-usap atau ditepuk-tepuk. Ya, mungkin kurang lebihnya untuk teknik menyusui seperti itu. Kemudian yang kedua, saya lanjut aja ya Bu ya, untuk praktek pijat oksitoksin. Adapun alat yang diperlukan, kursi, meja untuk ibu bersandar, kalau perlu pakai bantal, ya. Ibunya duduk, posisinya tentunya kita sudah menjelaskan kepada ibu tentang apa yang akan kita lakukan, yaitu tadi teknik pijat oksitoksin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan produksi ASI kepada ibu. Tentunya ibu dalam keadaan rileks dan tidak dalam keadaan lapar. Jadi ibunya juga tidak gelisah. Posisi ibu di meja, boleh peluk bantal, ya, miring ke sana seperti ini. Kita buka pakaian ibu. Bisa kita bantu dengan menggunakan baby oil. Ya. Kita siapkan baby oil, kemudian ada handuk bersih juga yang kering. Untuk yang pertama, kita ada 6 tindakan. Yaitu dari tulang leher. Tulang leher yang di sini ya Bu ya, di leher kan teraba nih. Lakukan pijatan dengan menggunakan kedua ibu jari secara memutar dari tulang leher yang atas, ya. Terus 1, 2, 3, agak turun ke bawah sedikit sampai sini. Lakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu telusur. Maksudnya telusur itu mungkin kalau orang awam bilang diusap ya, tapi agak dikasih tekanan sedikit. Ya, seperti ini 3 kali. 1, 2, 3. Jadi setelah tadi dipijat 3 kali, dari tulang leher atas ke bawah, saya ulangi, 3 kali, ditelusur 3 kali. 1, 2, 3. Setelah itu ke arah bahu. Ke arah bahu sama, dengan menggunakan kedua ibu jari, kita pijat memutar, terus sebanyak 3 kali juga. 1, pijat lagi. Pijat lagi, lembut tapi berenergi ya Bu ya, ada tenaga. 2, 3. Setelah 3 kali pijatan, kita telusur lagi. 1, 2, 3. Ini yang kedua ya Bu. Kemudian yang ketiga, di sekitar area tulang belikat. Belikat itu yang sekitar tonjolan tulang ini ya Bu ya. Tapi bukan di tulangnya, di sampingnya. Kita lakukan untuk yang sebelah kanan dahulu dengan menggunakan ibu jari kanan. Sama gerakannya. 1, ya. Lakukan 3 kali. 2, sampai 3 kali. Baru nanti ditelusur. 1, 2, 3. Ini yang sebelah kanan. Kita ulangi di tulang belikat sebelah kiri dengan menggunakan ibu jari sebelah kiri. Sama ya. 1. Lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian kalau sudah 3 kali, kita telusur. 1, 2, 3. Kemudian dari tulang leher atas sampai ke bagian bawah dengan menggunakan 2 ibu jari berbarengan bersebelahan. Kita sama lakukan pijatannya, diulang sebanyak 3 kali.
Ya, ini sebaiknya dilakukan oleh para suami. Mungkin kalau ada suami yang ikut, nanti bisa dipraktekkan ya Pak ya. Setelah 3 kali dari atas ke bawah, kita terus 1, 2, 3. Kemudian kebalikannya, dari bawah ke atas. Ya, sama. Ini juga dilakukan banyak 3 kali. Di antara tulang-tulang belakang ya, sampai tulang leher. Telusurnya dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Kemudian kita tarik dari bahu ke bawah. 1, 2, 3. Terakhir kita tindakan namanya membentuk love atau cinta. Tariknya dari garis bawah. Seperti ini dan bentuk love-nya ke bawah. Ya, sama dengan pijatan 2 ibu jari. Oh sorry, untuk yang love kita bisa menggunakan punggung tangan. Dengan menggunakan punggung tangan ya Bu ya. Yang seperti ini secara bergantian. Ini lebih efektif pakai yang seperti ini Bu. Ya, kemudian ngebentuk love. 1 dilakukan 3 kali. Ya. Setelah selesai, telusur. 1, 2, 3. Ya. Pijat oksitoksin memiliki banyak manfaat, yaitu diantaranya memberikan kenyamanan pada ibu. Silakan Ibu, sudah selesai. Kemudian mengurangi bengkak atau engagement pada ASI, pada payudara, kemudian mengurangi sumbatan ASI dan merangsang pelepasan hormon. Dan ini lebih efektif bila dilakukan sesering mungkin dan oleh orang yang terdekat ibu, seperti suami, karena ibu merasa tidak sendiri, ibu merasa disupport, ibu merasa mempunyai dukungan. Nah, akhirnya ibu menjadi happy, ibu menjadi relax, dan efeknya hasilnya menjadi lebih banyak. Mungkin itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semangat untuk perempuan Indonesia untuk menyusui. Terima kasih.